anxiety disorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sumarwati dengan NPM 227320101011. Di sini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder atau biasa disebut sebagai gangguan kecemasan. Anxiety disorder atau biasa disebut sebagai gangguan kecemasan adalah kondisi mental yang ditandai oleh perasaan cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, dan ketakutan yang tidak profesional terhadap situasi tertentu. Gangguan kecemasan dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan yang umum. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum General Anxiety Disorder atau bisa disebut sebagai GAD. Ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan kronis terhadap berbagai situasi atau kejadian sehari-hari. Orang dengan GAD sering merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan memiliki ketegangan otot yang berlebihan. Yang kedua, ada gangguan panik atau panic disorder. Ditandai dengan serangan panik yang tiba-tiba dan tak terduga, yang disertai dengan gejala fisik seperti detak jantung yang cepat, sesak nafas, gemetaran, dan perasaan kehilangan kendali atau kematian. Yang ketiga, yaitu ada fobia spesifik atau spesifik fobia, merupakan ketakutan yang berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu, seperti takut terbang, takut ketinggian, takut laba-laba, atau takut berbicara di depan umum. Yang keempat, ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Ditandai dengan ketakutan yang berlebihan terhadap situasi sosial atau performa di depan orang lain. Orang dengan gangguan kecemasan sosial sering merasa malu, takut dievaluasi, dan menghindari situasi sosial. Yang kelima, ada gangguan kecemasan terkait trauma atau post-traumatic stress disorder atau PTSD. Terjadi setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana alam. Orang dengan PTSD dapat mengalami mimpi buruk, kilas balik, atau kecemasan yang berkepanjangan. Cara mengobati gangguan kecemasan. Yang pertama, dengan melakukan terapi kognitif perilaku atau biasa disebut sebagai CBT. Terapi ini membantu mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku serta perilaku yang dapat menyebabkan kecemasan. CBT telah terbukti efektif untuk berbagai gangguan kecemasan. Lalu, yang kedua, ada terapi psikoterapi. Jenis terapi lainnya seperti terapi interpersonal atau terapi dukungan emosional juga dapat membantu dan mengatasi kecemasan. Yang ketiga, obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat untuk membantu mengelola gejala kecemasan. Obat jenis ini merupakan termasuk antidepresan, benzodiazepin, atau obat penanganan lainnya. Yang keempat, latihan relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, biofeedback, atau latihan pernapasan dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental. Yang kelima, ada perubahan gaya hidup. Menjaga pola tidur yang baik, mengonsumsi makanan sehat, dan berolahraga secara teratur dapat berkontribusi pada kesehatan mental secara keseluruhan. Yang keenam, ada partisipasi dalam aktivitas sosial. Terlibat dalam aktivitas sosial dan menjalin hubungan yang positif dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan mendukung kesejahteraan. Yang ketujuh ada manajemen stres. Belajar cara mengelola stres baik melalui teknik relaksasi maupun perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi resiko kecemasan. Nomor 8 ada pendidikan kesehatan mental. Memahami gangguan kecemasan dan belajar strategi untuk mengatasi gejalanya dapat membantu seseorang merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk menentukan pendekatan terbaik berdasarkan situasi dan kebutuhan individu.
Sekian penjelasan dari saya tentang anxiety disorder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.